Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Megi Chandra. Saya dari jurusan Psikologi. Nah, hari ini saya dan teman-teman saya membahas mengenai emosi positif. Jadi sebelum kita mulai, kita perkenalan diri dulu ya masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Leoni Monika Syagian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Ivani Sinaga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Sherina Arzila. Perkenalkan nama saya Elizabeth Purba. Perkenalkan nama saya Rahma Aryani. Jadi sebelum kita mulai tentang emosi positif, definisi kata emosi itu sebenarnya apa sih? Ada yang bisa jelasin nggak? Aku bisa jelasin secara etimologis, emosi itu artinya bergerak keluar. Jadi bisa dibilang emosi itu semacam dorongan untuk kita bertindak. Gitu. Jadi saya pernah baca, dan kalian tahu nggak sebenarnya emosi dasar itu terbagi atas bagian. Ada 3 bagian emosi dasar, 3 unsur gitu. Iya, emosi itu terbagi atas 3, yaitu yang pertama ada takut, yang kedua ada marah, dan yang ketiga ada cinta. Nah, bisa dijelasin lagi nggak secara lebih rinci 3 bagian dasar dari emosi tersebut? Oke, aku bisa nih kayaknya ngejelasinnya. Tapi dengan secara singkat ya guys. Jadi yang pertama itu ada ketakutan. Ini bisa berkembang jadi kecemasan dan kemudian ada juga kemarahan yang bisa menjadi dendam, penyesalan atau kekecewaan gitu. Dan yang terakhir itu ada cinta yang berkembang menjadi kasih sayang, rindu, empati, dan simpati. Jadi begitu. Tapi aku pernah dengar sih dari orang-orang yang di sekitar aku. Kalau emosi itu ada dia yang nangis, marah-marah, bentak-bentak gitu, sama teriak-teriak gitu. Iya, emosi itu ada juga yang negatif sama yang positif. Jadi yang tadi yang kamu bilang itu termasuk emosi negatif. Dan kalau emosi positif itu seperti rasa senang, bangga gitu. Tapi kita juga harus bisa menyeimbangkan antara emosi positif dengan emosi negatif gitu. Dalam stigma masyarakat yang dipahami, emosi itu biasanya dikaitkan dengan hal yang negatif, tahu aku. Namun, eh, emosi itu nggak seharusnya dianggap sebagai negatif karena baik buruknya positif negatifnya emosi itu tergantung dari bagaimana manusia mengapresiasikan dari emosi tersebut. Emang gimana sih cara agar emosi itu nggak dianggap sebagai hal yang negatif gitu? Ada yang tahu nggak? Aku tahu. Jadi sebenarnya ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari stigma atau pemikiran yang negatif lah tentang emosi negatif, yaitu yang pertama, memahami perasaan diri sendiri. Terus yang kedua, mencari akar permasalahan. Ketiga, itu mengevaluasi kemarahan. Dan yang terakhir, mengambil jarak atas emosi dan pemikiran. Kan jadinya emosi itu kan ada 2, yaitu emosi negatif dan emosi positif. Dan ternyata emosi positif dan negatif itu bisa terjadi di saat bersamaan loh. Bisa juga karena emosi negatif sama emosi positif itu bisa terjadi bersamaan. Contohnya kayak saya nih, waktu itu melamar pekerjaan. Di situ
saya udah melakukan segala persiapan-persiapan untuk interview yang akan dilakukan oleh panitia. Tapi pada saat interview, aku merasa gugup gitu. Kayak semacam cemas gitu. Jadi, di saat bersamaan, aku bisa melakukan emosi positif. Yang pertama, emosi negatif yaitu cemas. Emosi positif yaitu merasa kalau aku optimis karena telah mempersiapkan semua persyaratan-persyaratan yang dilakukan oleh panitia gitu. Kalian tahu nggak sih guys, kalau dampak dari emosi positif yang berlebihan? Dan pernah dengar juga kalau emosi positif yang berlebihan itu biasanya itu tinggi hati, sombong. Tapi emosi positif itu hal yang baik. Kenapa bisa menimbulkan hal yang negatif gitu? Kan sebenarnya kan padahal emosi positif itu kan bagus yang seperti kita bicarakan tadi. Iya, karena tidak semua yang berlebihan itu baik, karena kita perlu menyeimbangkan antara emosi negatif sama emosi positif gitu. Kenapa emosi negatif juga harus diseimbangkan? Bukannya emosi negatif itu hal yang buruk. Karena emosi negatif yang berlebihan itu bisa menimbulkan rasa pesimis, frustrasi, stres, kepribadian yang toksik, dan overthinking yang bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari kita. Pengambilan keputusan yang bisa mempengaruhi kehidupan kita juga. Sebaliknya, emosi positif yang berlebihan juga gak bagus seperti yang dikatakan tadi. Jadi keduanya harus seimbang dan harus saling memahami. Kalian sendiri tuh masih tahu emosi itu gimana? Nah, jadi sini aku jelasin. Yang aku tahu, emosi itu dikelompokkan kelompokkan emosi berkaitan dengan masa lalu, kini, dan masa depan. Nah, masa lalu itu contohnya tentang rasa puas, bangga, memalukan, bersyukur. Ya. Masa depan contohnya itu optimisme, harapan, dan percaya diri. Nah, masa kini itu contohnya kenikmatan atau kebijakan yang kita dapat setelah kita melalui beberapa masalah yang sebelumnya. Jadi sekarang kita mau bahas emosi yang mana dulu nih? Bahas emosi masa depan aja gimana? Boleh juga tuh. Emosi masa depan yang aku tahu, yaitu emosi masa depan yang salah satu itu dinamakan percaya diri. Pasti kalian tahu lah apa itu percaya diri. Jelasin lebih rinci dong, biar kita semua tahu gitu. Oke, aku jelasin ya. Rincian dari percaya diri atau confidence adalah kepercayaan atau keyakinan akan kemampuan diri kita, yaitu optimis, objektif, bertanggung jawab, rasional, dan realistis untuk menyelesaikan serta menanggulangi suatu masalah dengan situasi yang terbaik sehingga kita dapat menanggulangi suatu masalah dengan baik dan diterima orang lain. Percaya diri juga modal untuk mengembangkan dalam eksplorasi secara semua kemampuan dalam diri kita. Kalau dari yang kamu jelaskan itu, aku pengen nanya nih, emangnya keuntungan percaya diri itu buat apa sih untuk kita? Nah, keuntungan percaya diri itu, kalau kita percaya diri, kita mampu mengenal diri dan memahami diri kita sendiri. Bukan hanya memahami diri kita sendiri, tapi hal ini juga dapat membantu kita lebih sehat secara emosi, dapat keputusan, membantu membentuk ketahanan diri, hingga meningkatkan hubungan. Oh iya, sikap percaya diri juga dapat membantu kita mengelola perasaan cemas yang seringkali mengganggu kita loh. Berarti sikap percaya diri itu juga bisa membantu hubungan kita bersama, bukan hanya
secara pribadi. Ya, menurut teman-teman sendiri emosi masa depan tuh gimana? Kalau menurut aku pribadi sih, emosi masa depan itu ya pastinya emosi positif. Kenapa dibilang emosi positif? Karena setiap orang yang ingin di masa kini, yang ingin melangkah ke masa depan, itu pasti punya pengharapan kalau hari esok itu akan lebih baik. Dan karena dia yakin, jadi orang tersebut pasti yakin bisa melakukan suatu proses yang sulit dalam hidupnya di masa kini. Jadi, kelak pasti orang tersebut akan mengharapkan bahwa dirinya berguna untuk orang lain. Tapi kalau menurut aku sih emosi masa depan juga ada emosi negatif juga. Contohnya seperti di mana seseorang merasa takut untuk menjalani hari-harinya untuk ke depan, di mana dia kehilangan kedua orang tuanya. Dan selama ini dia selalu bergantung gitu kan sama kedua orang tuanya. Padahal di saat kedua orang tuanya udah meninggal, dia bakal sendiri dan dia juga harus bisa melatih dirinya untuk mandiri. Jadi di situ muncullah emosi negatif yang ada pada dirinya sendiri gitu. Gak cuman emosi juga gitu. Tapi kayaknya kalau pemahaman aku nih ya, emosi masa depan menurut aku sih agak beda. Jadi menurut saya emosi masa depan itu adalah di mana emosi positif dan negatif itu mempengaruhi peluang masa depan yang akan datang. Jadi sehingga hal itu tersebut juga bisa mempengaruhi emosi kita dalam menanggapi hal tersebut. Jadi menurut saya semuanya itu menyatu seperti suatu struktur, di mana suatu hal bisa terjadi dengan sedemikian rupa dikarenakan cara emosi kita menanggapinya dan vice versa. Misalnya, kalau kita lihat sebagai suatu struktur, teman-teman pasti udah tahu kan aliran strukturalisme yang dikemukakan oleh Wilhelm Wundt. Dia percaya kalau semua tindakan itu ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, dengan cara kita sendiri untuk menanggapi hal tersebut itu akan berbeda. Oke. Aku bahas pertanyaan Eli. Jadi, emosi masa depan dari sudut keyakinan itu menurut aku di mana sikap seseorang itu ditunjukkan oleh manusia lain saat dia tuh merasa tahu dan yakin ya untuk menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Aku mau nanya, tolong bisa dijelasin lagi nggak pemahaman yang disampaikan oleh Sherin? Itu sebetulnya gimana? Oke, aku bisa bantu jawab. Jadi keyakinan itu adalah sejauh mana seseorang memperkirakan kemampuan dirinya dalam melaksanakan tindakan tertentu yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi keyakinan diri itu adalah suatu evolusi seseorang pada kemampuannya dalam melakukan suatu tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi misalnya nih, ada orang yang kerja di suatu toko. Orang itu selalu yakin kalau konsumen pasti akan puas berbelanja di situ karena pelayanan dari tokonya adalah pelayanan yang terbaik dan sesuai dengan SOP atau Standard Operating Procedure yang ada dalam perusahaan, sehingga orang tersebut sudah yakin kalau konsumennya itu puas. Tapi yang aku rasa ya, menurut pendapatnya Maggie tadi, yang kepercayaan itu kan dia ada percaya nih kalau konsumennya itu bakal puas. Berarti dari contoh yang diberikan oleh Maggie, berarti itu bisa dikaitkan dengan kepercayaan juga dong ya? Nah, iya, benar tuh. Jadi kepercayaan itu salah satu dari komponen yang memperkuat atau mempertajam suatu hubungan. Misalnya ketika seseorang dipercaya oleh orang lain dan dimanapun mereka berada, contohnya aja kayak aku ambil contoh kayak di lingkungan kerja aja ya.
lingkungan kerja, kayak di dunia bisnis, lingkungan masyarakat juga. Mereka akan mengalami hal yang mudah atau hal yang baik yang akan terjadi dalam aktivitas mereka. Tapi sebaiknya jika rasa percaya itu hilang, maka mereka itu akan merasakan kesulitan secara perlahan dan hubungan akan mengendur sehingga membutuh waktu untuk membangun dan mempertahankannya. Itu sih. Jadi kepercayaan diri itu berarti itu nggak datang secara tiba-tiba ya, tapi harus dibangun dan dapat dipertahankan, harus di-maintain gitu atas niat dari kedua belah pihak. Kalau gitu hal apa aja yang bisa numbuhin kepercayaan dan kaitannya dengan psikologi apa? Oke, jadi tentu ada beberapa hal yang bisa menumbuhkan kepercayaan. Ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu sikap menerima, di mana kemampuan berhubungan tanpa menilai dan berusaha mengendalikannya. Kesimpulannya itu jangan judgmental lah ya. Terus yang kedua, sikap empati atau sikap memahami orang lain tanpa harus punya hubungan emosional. Jadi bisa dibilang kita lebih bagus memelihara kan pemikiran yang lebih rasional dan logis gitu. Yang ketiga, sikap kejujuran, yaitu pengungkapan diri kita tanpa ada penopangnya. Oke, tapi dari ketiga hal ini, itu tuh belum tentu kita bisa mendapatkan kepercayaan. Justru 3 macam sikap ini tadi seringkali naik turun dalam setiap kondisi atau hubungan, dan naik turun pun dapat meleburkan kepercayaan dengan berbagai alasan, baik itu terbuka maupun disembunyikan. Manusia itu cenderung menilai orang saat membina hubungan pun selalu punya arti yang emosional. Dan ada 3 hal yang memperkuat sebuah interaksi pada psikologi. Yaitu yang pertama itu ada kepercayaan. Oke. Jadi kepercayaan ini di mana sikap kita menjunjung tinggi suatu keyakinan yang kita anggap benar. Oke, dan yang kedua itu adanya sportif ya. Itu tuh sportif itu menetapkan segala sesuatunya sesuai dengan hak dan aturan main yang ada. Contohnya itu ya kayak saling menghormati lah ya kan, tidak menunjukkan sikap kecewa saat mengalami kekalahan, itu misalnya contohnya. Dan yang ketiga itu keterbukaan ya, itu kita harus ada keterbukaan sih kalau menurut aku. Keterbukaan itu sikap atau perasaan yang selalu bertoleransi, dan itu tuh kita kayak apa adanya gitu, jujur itu sebagai landasan kita untuk berkomunikasi. Dan contohnya itu kayak terbuka lah gitu, menjadi pribadi yang terbuka, jujur dan apa adanya. Itu sih. Setelah dengar penjelasan dari teman-teman nih tentang emosi positif masa depan, saya juga ada nih, saya tahu salah satu emosi positif masa depan, yaitu namanya harapan. Jelasin ke kita dong, harapan itu apa? Baik teman-teman, aku bakalan jelasin. Jadi harapan itu adalah salah satu emosi manusia yang cukup penting untuk menjalani hidupnya. Karena kalau misalnya kita dengar kata harapan, mungkin kita terlintas ya di dalam kepala itu orang-orang yang kehilangan harapan. Ya, orang yang kehilangan harapan itu biasanya itu pada malam hari ini, biasanya itu dia akan ada di fase terpuruk atau tertekan. Jadi harapan itu adalah salah satu pendukung atau motivasi dalam hidup manusia.
Nah, aku mau nanya, kenapa setiap orang itu harus punya harapan dalam hidupnya? Oke, aku jawab ya. Kenapa setiap orang itu harus punya harapan? Jadi, kenapa setiap orang itu harus punya harapan? Nah, manusia itu harus memiliki harapan karena seperti yang saya bilang tadi, harapan itu adalah salah satu emosi yang positif yang bisa membantu manusia mewujudkan cita-citanya, juga memberi hal-hal positif kepada orang yang di sekitarnya. Jadi orang yang punya harapan itu, jadi orang yang punya harapan itu, tentu dia akan lebih positif. Jadi karena dia positif, dia pasti lebih dihargai sama orang lain. Nah, makanya itu harapan itu adalah salah satu pendukung atau motivasi hidup dalam manusia. Gimana dengan orang yang nggak punya harapan? Orang yang nggak punya harapan itu ya seperti yang bisa kita lihat, dia pasti lunglai-lunglai, kelihatannya itu pasti suram. Tapi kalau misalnya kita ubah mindset yang ada di dalam pikiran kita dan kita bisa berpegang pada harapan, mungkin suatu hari nanti kita pasti akan lebih baik dari hari sebelumnya. Nah, saya menemukan fakta dari Barack Obama. Pasti kalian udah tahu sih ya siapa Barack Obama ini. Nah, Barack Obama ini memberitahu kepada kita bahwa manusia itu pasti akan mengalami masa sulitnya. Namun, jika kita memiliki harapan, kita bisa terlepas dari keterpurukan atau masa sulit yang telah terjadi dan dapat menikmati hari yang cerah dan lebih baik. Orang yang tidak memiliki harapan itu cenderung akan terperangkap dalam keterpurukan dan sulit keluar dari hal tersebut. Jadi bisa diceritakan gimana harapan itu dapat bekerja. Oke, saya langsung contohkan aja ya, berdasarkan pengalaman yang saya miliki pribadi. Jadi waktu itu saya pernah sakit kan, saya sebutkanlah salah satunya saya pernah mengalami sakit tipes gitu kan. Nah di situ saya sakit, pasti saya ada di dalam fase terpuruk. Nah, terus saya punya harapan kan bahwa saya akan pulih dari sakit saya. Nah, karena saya punya harapan, itu kan tentu saya jadinya semangat gitu kan. Jadi saya semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Nah, terus karena saya semangat, saya itu punya mindset yang berpikir positif. Jadi teman-teman juga yang lain itu harus punya emosi yang positif atau punya harapan agar kita ini tidak terjebak ke dalam masa-masa yang terpuruk. Nah, jadi dari cerita yang tadi diceritain, menurutmu harapan yang Oh, oke. Dalam hal tersebut itu secara tidak langsung contoh yang tadi itu yang saya bilang itu punya persamaan ya dengan optimis karena kalau misalnya kita berpengharapan sesuatu pun pasti kita akan berpengharapan sesuatu yang positif di masa depan. Jadi menurut kamu arti optimis itu apa? Kalau menurut saya pribadi itu optimis itu perasaan yang muncul karena adanya kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri dan dapat berpikir secara positif bahwa kejadian yang pernah terjadi di masa lalu itu adalah kejadian yang punya makna dan kejadian masa lalu itu membuat diri kita menjadi yakin apa yang akan terjadi. Jadi kita sudah terbiasa gitu. Jadi apakah ada hubungan harapan dengan optimis? Nah, jadi saya jelasin di sini. Dari keduanya, harapan dan optimis itu memiliki hubungan karena ketika kita melakukan sesuatu hal, apa yang kita inginkan, itu harus memiliki harapan dan optimisme. Jika kedua ini tidak ada dalam diri kita, maka apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan hanyalah jadi mimpi belaka. Kalian sendiri pernah nggak ngerasain
hal optimis dalam hidup kalian. Ini contohnya dari aku ya. Aku pernah merasa optimis waktu tahun 2020 aku pernah ikut SNMPTN dan SBMPTN. Pada saat itu aku merasa optimis banget karena fakultas yang ingin aku ambil itu sesuai dengan jurusan aku SMK dulu. Kalau saya sih salah satu contoh yang pernah saya alami itu saya pernah alami hal optimis ini misalnya pas tahun lalu nih. Jadi saya ini mendaftarkan diri untuk ngadain penampilan menari gitu kan. Nah, saya ini udah optimis. Karena apa? Sebelum-sebelumnya itu minggu-minggu lalu sebelum penampilan tanggal 25 Desember, saya dan teman-teman saya itu udah latihan. Jadi ya optimis dong, kami kan udah latihan gitu. Kalau aku sih contoh dari optimisnya yaitu aku pernah mengikuti wawancara organisasi. Jadi aku itu optimis karena aku yakin aku bisa masuk organisasi ini sebab persyaratan yang diberikan panitia sesuai dengan kemampuan yang aku miliki gitu. Saya juga pernah merasa optimis waktu saya mengambil jurusan psikologi. Jadi ini kejadiannya pas sebelum saya masuk ke kuliah Unpri. Jadi karena sejak saya masih kecil, saya suka membaca buku tentang psikologi. Jadi bagaimana dengan Eli? Akhir-akhir ini ada kejadian apa nggak yang membuatku merasa optimis? Ada, tapi ini sebelum masuk kuliah, waktu masih sekolah. Guru aku pas itu lagi ngadain ujian, dan aku jauh-jauh hari udah belajar. Jadi aku merasa optimis dengan kemampuanku. Teman-teman, kayaknya udah banyak yang kita bahas tentang emosi positif dan negatif. Dan kayaknya kita udah bisa stop sampai sini. Dan ya harapannya semoga kita selalu bisa menyeimbangkan emosi-emosi yang ada di dalam diri kita ya. Terima kasih untuk waktunya teman-teman.